Saat aksi protes merebak di berbagai kota di Papua dan Papua Barat, layar ponsel warga tiba-tiba sepi. Pesan tertahan, kabar tak kunjung masuk, dan aktivitas ekonomi berbasis internet pun tersendat. Keputusan pemerintah dalam memutus internet kali ini memicu perdebatan serius. Apakah pemerintah hanya menjalankan kewenangannya atau sudah melampaui batas dan mengabaikan hak masyarakat atas informasi publik? Halo semuanya, perkenalkan saya Haura Kifah dengan NIM 172241046. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis hukum administrasi negara terhadap kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Kementerian Komunikasi dan Informasi memutuskan untuk memblokir sementara batasan jaringan internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jayapura dan juga sekitarnya diskriminatif. Sementara itu, pemerintah saat ini masih memblokir akses internet di Papua. Sebelum itu, mari kita membahas kronologi kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Insiden tersebut berawal dari rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang pada pertengahan Agustus 2019 yang kemudian memicu gelombang protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Papua. Pada 19 Agustus 2019, Kementerian Kominfo mulai melakukan throttling atau pelambatan akses internet di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Langkah ini ditempuh hanya melalui siaran pers tanpa aturan teknis yang jelas bagi publik. 2 hari kemudian, pada 21 Agustus 2019, Kominfo memutuskan untuk memblokir penuh layanan data internet di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Kebijakan pemutusan total ini diumumkan sebagai langkah sementara sampai situasi kembali kondusif dan normal. Pada 12 September 2019, internet mulai kembali normal di sebagian besar Papua dan juga Papua Barat. Pada tanggal 21 November 2019, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan SafeNet menggugat Presiden dan Menkominfo ke PT UN Jakarta terkait kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pada akhirnya, 3 Juni 2020, Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan Presiden dan Menteri Kominfo terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum karena tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus hingga September 2019. Siapa saja pejabat yang berwenang? Yang pertama ada Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sebagai tergugat 1, di mana Menkominfo sendiri memerintahkan tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada 19 dan 21 Agustus 2019, serta perpanjangan pemblokiran sampai 9 September 2019. Lalu yang kedua ada Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat kedua. Presiden di sini memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, termasuk bidang komunikasi dan informasi, sehingga secara struktural bertanggung jawab atas tindakan menteri dalam menjalankan kebijakan negara. Karena mengetahui adanya pemblokiran internet namun tidak menghentikan atau memperbaikinya, Presiden dianggap turut bertanggung jawab dan digugat sebagai tergugat kedua bersama Menkominfo. Lalu yang terakhir ada Kemenko Polhukam, BIN, Polri, dan juga TNI yang digambarkan dalam putusan sebagai pihak yang memberikan informasi intelijen, analisis situasi, dan rekomendasi keamanan kepada Presiden dan Menkominfo terkait kerusuhan di Papua. Berdasarkan keterangan dalam putusan, masukan dari lembaga-lembaga ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah pelambatan dan pemutusan akses internet. Selanjutnya ada dasar hukum yang dilanggar. Kebijakan pemutusan internet di Papua melanggar hak atas informasi dan hak memperoleh keadilan, di mana disebutkan pada pasal 14 dan pasal 17 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Warga Papua bukan saja kehilangan akses untuk mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga mengalami hambatan untuk mengajukan pengaduan serta mencari bantuan hukum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Lalu pada ayat 2 menegaskan bahwa hak atas informasi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara wajib memastikan akses informasi tidak dibatasi secara sewenang-wenang. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disebutkan pada pasal 10 ayat 1 bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintah wajib berpedoman pada AUPB. Dalam kasus pemblokiran internet di Papua, pemerintah melakukan tindakan pemblokiran yang dilakukan tanpa dasar aturan khusus yang jelas. Pemutusan internet secara total di satu wilayah luas tidak seimbang dengan tujuan mencegah hoaks, serta kebijakan yang tidak disosialisasikan secara transparan. Tindakan pemerintah tersebut telah melanggar asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan.
Selain itu, pemerintah juga melanggar pasal 17 ayat 2 yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Pada kasus ini, pemerintah menggunakan kewenangannya dengan cara memutus akses internet tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga dinyatakan sebagai tindakan sewenang-wenang dan melampaui. Selanjutnya ada hasil putusan nomor 230G. Yang pertama adalah tindakan pemerintah yang dinyatakan melanggar hukum. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Presiden dan Menteri Kominfo yang melakukan pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus hingga September 2019 merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya adalah perintah untuk tidak mengulangi pemutusan internet secara sewenang-wenang. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk tidak lagi melakukan pemutusan atau pembatasan akses internet tanpa dasar hukum yang jelas, prosedur yang sah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta AUPB. Lalu yang terakhir, biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Dalam amar putusan, pengadilan juga membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat atau pemerintah. Untuk menghindari kasus pemblokiran internet di Papua terjadi kembali, pemerintah perlu menerapkan prinsip proporsionalitas secara bertahap sebelum memilih langkah ekstrim berupa pemutusan internet total. Tahap ringan yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan debunking hoax dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk menghapus konten seperti ujaran atau provokasi tertentu. Jika cara-cara tersebut tidak memadai, pemerintah dapat beralih ke tahap sedang, yaitu pemblokiran konten tertentu dan penindakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax atau ujaran kebencian, bukan menutup akses seluruh masyarakat. Pemutusan internet secara total seharusnya benar-benar menjadi opsi terakhir, dilakukan hanya dalam keadaan ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional, dengan dasar hukum yang jelas, batas waktu yang tegas, serta diawasi secara ketat oleh lembaga independen. Pada akhirnya, kasus pemblokiran internet di Papua pada tahun 2019 mengingatkan bahwa setiap kebijakan negara selalu menyentuh kehidupan manusia, bukan sekedar angka dan laporan semata. Di balik jaringan yang dipadamkan, ada pelajar yang tidak bisa belajar, pedagang yang kehilangan penghasilan, dan warga yang terputus dari kabar keluarga. Kasus ini menjadi alarm agar pemerintah lebih berhati-hati menggunakan kewenangannya dan tidak menjadikan alasan keamanan sebagai pembenar untuk membungkam hak atas informasi. Saya Haura, sampai jumpa di video analisis berikutnya. Terima kasih.